Marissa Putri resmi ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak seorang pengendara sepeda motor hingga meninggal dunia saat sedang mengemudi mobil. Mahasiswi Universitas Abdurrab Fakultas Ilmu Psikologi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau tersebut diketahui positif mengkonsumsi ekstasi dan dalam pengaruh alkohol usai dari tempat hiburan malam. Korban yang terseret sejauh 50 meter sempat dilarikan ke RSUD Arifin Ahmad. Namun berdasarkan keterangan dari kepolisian, korban yang sehari-hari sebagai ibu rumah tangga tersebut meninggal di lokasi kejadian. Dari Rumah Sakit Bayangkara atas nama Saudari M, positif narkoba, amfetamin dan metamfetamin. Kemudian lanjut untuk kronologis daripada kejadian laka lantasnya adalah bahwa setelah Saudari M pulang dari KTP tersebut, melintasi jalan nangka, Saudari M di lokasi terjadinya TKP tersebut, di TKP laka lantas tersebut tidak sadar telah menabrak korban atas nama Saudari Renti Marningsih, umur 40 tahun, pekerjaan guru, menabrak dari belakang sepeda motor Yamaha Vega, kemudian terseret sejauh 50 meter karena yang bersangkutan di bawah pengaruh narkoba, kemudian langsung lanjut terus bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui telah menabrak atas nama Saudari Renti tersebut. Kemudian dikejar oleh teman-teman dari Gojek, diberitahu bahwa telah menabrak dan menyeret daripada korban sejauh 50 meter. Kemudian Saudari M ini kembali ke lokasi laka lantas dan baru mengetahui bahwa telah terjadi tabrak belakang yang menyebabkan Saudari Renti mengalami luka berat di kepala dan meninggal dunia di rumah sakit kamar mayat Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. Demikian meninggalnya di TKP. Kemudian saat dijumpai awak media, tersangka mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga korban atas kelalaiannya dalam mengemudi mobil. Kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban, dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selasa 6 Agustus kemarin, tim evakuasi gabungan yang terdiri dari beberapa Satgas TNI Polri berhasil mengevakuasi jenazah pilot helikopter Glenn Malcolm Koning ke kota Timika, Papua Tengah. Jenazah pilot Selandia Baru yang dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Alama itu tiba di Bandara Moses Kilangin, Timika sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Timur dan jenazah langsung dibawa ke RSUD Mimika. Saat dilakukan evakuasi, jenazah pilot ditemukan berada di dalam helikopter yang terparkir di lapangan terbang distrik Alama dan dalam keadaan utuh, tidak terbakar. Selanjutnya, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Bayu Suseno menyebutkan pihaknya akan mengerahkan pasukan khusus bersama Komando Operasi Habema, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, dan pihak Lanud untuk memburu KKB yang membunuh Glenn Malcolm. Yang berikutnya, untuk kami dari Satgas Operasi Damai Kartens saat ini telah menurunkan 4 tim gabungan TNI Polri ke Distrik Alama, Kecamatan Alama, Kabupaten Timika untuk melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku atau KKB yang telah melakukan tindakan kriminal berupa penyanderaan dan pembunuhan terhadap pilot Glenn yang dilakukan kemarin pagi. Untuk saat ini kami dari KOP Damai Kartens masih berkoordinasi dengan pihak dari Habema, dari Kogab Wilhan, dan dari Lanut untuk melakukan serpas pergeseran pasukan ke lokasi. Direncanakan untuk lamanya operasi minimal 2 minggu dan mohon doa restu kepada rekan-rekan, kepada seluruh awak media, semoga akan mendapatkan hasil yang maksimal dan pelakunya dapat ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Kemudian tadi disampaikan bahwa sementara itu tim evakuasi gabungan TNI Polri juga mengevakuasi 13 orang yang terdiri dari 8 tenaga kesehatan, 2 guru dan 3 anak-anak dari distrik Alama ke kota Timika, Papua Tengah.
Mereka akan menjadi saksi untuk dimintai keterangan terkait aksi kekejaman KKB yang melakukan pembunuhan terhadap pilot helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service pada 5 Agustus kemarin. Minggu 4 Agustus lalu, seorang ayah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan menyekap, menganiaya hingga mengancam membunuh anak kandungnya sendiri yang masih berusia 1 tahun. Pelaku bernama Sandi yang berusia 25 tahun menyandra anak laki-lakinya berinisial AR selama 16 jam. Sandi tega melakukan hal tersebut karena rumah tangganya dengan ibu sang bayi di ujung tanduk, lalu sudah pisah rumah hingga meminta cerai. Ya, amangnya namu. Peristiwa ini sendiri awalnya dilaporkan oleh ibu korban pada Minggu 4 Agustus sore lalu. Lalu polisi gabungan menuju rumah Sandi di desa Masuwali, Matiro, Sompe, Pinrang pada pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan polisi terus melakukan negosiasi agar pelaku menghentikan aksinya. Bahkan sebelum kejadian penyekapan, nenek dari bayi tersebut sempat melihat cucunya digantung dengan seutas tali. Silih berganti polisi membujuk Sandi untuk menghentikan penyiksaannya. Setiap kali polisi mendekati rumah Sandi, bayi tersebut menangis. Bahkan polisi sempat berencana melakukan upaya paksa dengan menggerebek rumah tersebut. Setelah diamankan pada Senin 5 Agustus pagi pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pelaku langsung menjalani serangkaian pemeriksaan termasuk tes urin, dan hasilnya urin pelaku mengandung metamfetamin. Kini bayi AR dalam pengawasan Polres Pinrang dan kondisinya stabil. Tidak terjadi apa-apa, namun ada alergi karena makanan bukan efek penyanderaan. Rabu 7 Agustus siang tadi, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pabrik ini menjadi pabrik anoda terbesar di dunia. Perusahaan ini merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dengan BTR New Material Group Co. Limited, sebuah perusahaan asal Cina. Jokowi menjelaskan sebagai bahan untuk pabrik anoda baterai litium memang masih diimpor, yaitu natural graphite yang diimpor dari Afrika dan Australia. Sementara artificial graphite berasal dari kilang Pertamina di Riau. Kemudian bahan lain seperti kobalt, mangan, dan nikel memang tersedia di Indonesia. Presiden Jokowi juga mengumumkan 3 smelter yaitu milik PT Freeport Indonesia, PT Aman Mineral Internasional Terbuka, dan smelter bauksit di Mempawah yang akan segera memulai produksi dalam beberapa bulan ke depan. Dan juga untuk industri baterai litium, memang kita nggak punya litiumnya. Kita juga sudah ngambil litiumnya dari Australia. Tapi untuk kobalt, mangan, nikelnya kita ada di Indonesia. Kalau nanti terintegrasi semuanya dan menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, kita akan menjadi pemasok masuk ke global supply chains. Saya sangat senang bahwa di PT BTR ini sudah bisa memproduksi 80.000 ton material anoda per tahunnya, yang ini kalau dijadikan ke mobil, ini akan menjadi 1,5 juta mobil listrik. Sangat besar sekali. Apalagi kalau nanti ditambah dengan 80.000 produksi, 80.000 ton produksi di industri ini. Berarti akan menjadi 3 juta mobil listrik per tahunnya. Sebuah jumlah yang sangat besar, sehingga kita akan menjadi pemasok terbesar, baik EV baterai maupun kendaraan listriknya. Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan selamat jalan kepada Presiden Joko Widodo yang akan segera pensiun pada 20 Oktober mendatang. Senang Bapak Presiden selalu mengatakan kita kompetitif, kita harus kompetisi.
Kami tidak takut bersaing dengan mereka karena kita juga memiliki modal kekuatan yang baik serta kredibilitas kepercayaan yang selama ini sudah kita bangun. Dan saya percaya dengan leadership Bapak, walaupun Bapak beberapa waktu lagi akan meninggalkan pemerintahan, memimpin ini, tapi Bapak telah meninggalkan legacy yang saya kira tidak mudah dibentuk oleh orang lain. Dan saya percaya Bapak Presiden sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa Bapak telah meletakkan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi. Tidak hanya pengekspor raw material. Saya kalau boleh mungkin agak sentimental, selamat jalan Pak. Bapak akan menjadi kenangan yang indah buat Indonesia. Walaupun masih 2-3 bulan Pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini menurut saya sangat, buat saya pribadi sangat menyentuh. Karena saya ingat Pak, di depan pintu masuk istana di yang belakang, Bapak firm untuk menyangkut kita memban ekspor nikel ore, dan itu merupakan tantangan. Kita kehilangan 1,5 miliar waktu itu, 1 miliar sekian, tapi sekarang buahnya kita lihat Pak, kita disegani, dihormati, dan teknologi kita tambah bagus, dan ekspor kita akan meningkat. Jadi saya yakin dalam kurun waktu yang tidak lama, ekspor kita dalam turunan hilirisasi ini, Bapak Ibu sekalian akan meningkat sangat signifikan. Dan lebih dari itu, tidak ada orang menganggap enteng lagi Indonesia, bahwa Indonesia ini bisa diatur-atur oleh siapapun. Indonesia negara besar, negara yang punya karakter, negara yang bisa mengatakan ya, dan negara yang bisa mengatakan tidak. Oleh karena itu, kita semua pembantu Presiden harus betul-betul mengantar semua, mengawal semua aturan-aturan peraturan ini dengan baik. Kita harus menjaga kredibilitas Bapak Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun. Kita semua pembantunya harus bahu-membahu melakukan ini dan saling mengingatkan untuk kita tidak mengkhianati ketentuan atau kredibilitas yang sudah dibuat Bapak Presiden. Bagi Luhut, Presiden Jokowi sudah menjadi pemimpin yang mampu meninggalkan legasi yang baik, namun tidak mudah untuk diikuti oleh orang lain. Jokowi juga disebut sudah meletakkan dasar Indonesia menjadi negara industrial. Bahkan ia menceritakan percakapannya dengan Jokowi yang terus melawan gugatan Uni Eropa terkait ekspor biji nikel, yang ketika itu Indonesia sampai kehilangan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Luhut menegaskan tidak ada lagi yang menganggap remeh Indonesia, karena Indonesia negara besar dengan sumber daya alam melimpah. Rabu 7 Agustus sore kemarin, tepatnya pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, Ade akhirnya selesai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dalam kasus video syur. Pemeriksaan lanjutan ini berlangsung selama kurang lebih 4 jam sejak pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hingga 5 sore dengan 29 pertanyaan. Setelah menjalani pemeriksaan, ayah Ade, yaitu DB alias DN, mengaku akan terus memberi dukungan kepada anak sulungnya terkait langkah hukum yang akan diambil pihaknya. DN menyerahkan kepada pengacaranya, yaitu Sandi Arifin. Oke. Ada pendampingan psikologis juga nggak sih Bang, mungkin untuk anak? Iya, keluarga aja Bang, mungkin yang berperan aktif. Ya, intinya selalu support. Itu aja. Mungkin nanti lebih jelasnya sama Bang David, mungkin agak kecolongan nggak sih mungkin? Yang perlu Bang. Nanti bagaimana? Ya, biasa aja. Oke. Sementara itu, di Treskrimsus Polda Metro Jaya menjelaskan, anak dari musikus DB alias DN itu mengakui pemeran perempuan dalam video syur adalah dirinya. Saat pemeriksaan, Ade juga menyerahkan beberapa dokumen kepada penyidik terkait kasus ini. Selanjutnya, penyidik akan melakukan analisa terkait dugaan tindak pidana yang terjadi. Mas David bakal menempuh jalur hukum nggak Mas David sendiri untuk melaporkan penyebab itu? Penyebab lain. Pas.